Selamat datang kembali di podcast CLBKO. Cerita lo bareng kita OSIS. Nah, di video kali ini kami ingin berbincang-bincang dengan sosok yang menginspirasi, yang kita hargai, kita hormati, dan kita banggakan. Tapi sebelum lanjut, kita kenalan dulu nih. Karena tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang ya. Oke, nama saya Anissa Sirprianto dan di sebelah saya Ada Saniha Alanisa Munifah. Kami di sini sebagai host di Podcast episode kali ini. Langsung aja kita sapa Bu Titi Safitri selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan. Titi, apa kabar Bu Titi? ya apa kabar Bu? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Bu bisa diundang ke podcast CLBKO? Seru banget ya kalau kegiatan ini. Kayaknya Ibu kayak anak muda deh gitu loh. Masya Allah. Di podcast gitu loh. Ya, oke. Sebenarnya di sini kita udah nyiapin beberapa pertanyaan sih Bu buat kita tanyain ke Ibu. Boleh dijawab kan Bu? Boleh. Boleh. Saya Nis. Pertanyaan pertama ya. Boleh diceritain gak nih Bu, perjalanan Ibu sampai jadi wakil kepala sekolah gitu Bu? Jalan Ibu. Iya. Oke, panjang perjalanan Ibu. Panjang. Waktunya cukup nih. Cukup. Oke. Baik, mungkin kalau diceritakan yang awalnya memang panjang ya, karena kalau ditelusurin, Ibu adalah salah satu guru yang backgroundnya aslinya bukan dari keguruan. Ya, Ibu ini aslinya dari sarjana pertanian yang mualaf membelok jadi guru. Jadi perjalanan Ibu ketika Ibu lulus dari kuliah, Ibu punya prinsip hidup, jalanin aja terus, jangan pernah berhenti, karena kalau kita berhenti pasti ada hal-hal yang mengajak kita ke kanan kiri. Jadi ketika Ibu laluin, hidup Ibu seperti ini, saya jalani. Akhirnya ketika Ibu melalang buana mengikuti berbagai macam pekerjaan, dan Ibu dapat masukan dari Om Ibu yang memang juga guru, coba deh ngambil akta lagi, istilahnya zaman sekarang kayak SIM-nya. Oh, Ya, SIM jadi guru. Nah, di tahun Ibu itu adalah satu tahun terakhir adanya akta, setelah itu nggak ada. Nah, ketika Ibu mau masuk 97, itu juga ada ceritanya, ya. Karena Ibu dengan maklum yang kita bilang namanya mahasiswa itu idealis ya. Yep. Ibu nyarinya nggak ke SMP, Ibu daftarin ke SMA. Nah, ternyata pas di SMA tidak ada lowongan. Nah, pas Ibu lewat, rumah Ibu kan dekat sini. Ini sekolah bagus banget ya, baru dibangun. Nah, ternyata di SMP ini membutuhkan seorang guru. Nah, akhirnya Ibu masuk ke sekolah ini. Nah, itu sebetulnya banyak kisah juga. Karena ketika Ibu masuk ke sekolah ini, di sini ada pemilihan yang istilah kata memilih ibu yang bukan seorang guru itu suatu dilema. Ya, apalagi ini atas nama sekolah negeri. Nah, itu yang namanya perjalanan dan rahasia Tuhan yang perlu kalian ingat. Kalau kita yakin apa yang kita inginkan, jalanin terus, pasti Allah akan buka jalan. Ketika Ibu masuk ke sini, nah, gak hanya di dunia kalian aja usia remaja ya. Iya. Ternyata ketika di dunia kerja juga ada yang istilahnya katanya namanya dibully. Nah, itu istilah kalian dibully sebetulnya. Zaman dulu itu bukan dibully, tapi istilahnya senior mencoba membuat kita menjadi dewasa. Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Kalau kita orangnya lemah, ya udah mundur. Tapi kalau kita bisa kuat, itu akan menjadi pemicu kita menjadi orang sukses. Sampai Ibu ditanya gini, emang situ bisa jadi guru? Nah, kalau orang ngomongin pasti di belakang aja udah kesel ya. Iya Bu. Nah, ini Ibu ngomongin di belakang, di depan dan di belakang. Gitu. Nah, ngapain sih situ mau jadi guru? Ijazahnya aja ijazah pertanian, bukan guru. Nah, Ibu sempat pulang ke Ibu, orang tua Ibu. Nggak mau deh, nggak jadi deh. Kok di dunia keguruan juga seperti ini, dunia kerja.
buktiin. Kalau orang tua itu kan seorangnya suka buktikan kalau kamu bisa. Iya. Jangan pernah Menyerah. kalau sudah ditantang orang. Buktikan. Nah, di situ ibu orang modelnya kalau nggak bisa coba sampai sementok-mentoknya. Tidak ada yang namanya mentok, karena yang namanya jalan mentok itu pasti ada putar balik. Ya, nah, sampailah ibu di sini jadi guru yang berbagai proses dan kegiatan-kegiatan, makanya bukan panjang nih. Ya, Iya, Bu. ketika ibu masuk di sini, ibu adalah guru honor yang pertama diberikan kesempatan jadi wali kelas. Oh, wali kelas. Nah, karena zaman dulu tuh yang mau jadi wali kelas tuh masuk orang pegawai negeri. Kenapa ibu bisa sampai ke sana? Seperti ibu bilang tadi, ketika kita ditantang orang, diremehkan orang, kita buktikan. Ya, akhirnya ibu sampai terpacu sampai ke sana, ibu buktikan seperti itu. Akhirnya sampailah ibu di sekolah ibu 97 sampai lebih dari 2004, sekarang 2024. Sampai 20 tahun. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Nih, denger-denger ibu kan juga jadi guru ilmu pengetahuan alam nih, Bu. Ada nggak sih, Bu, pengalaman uniknya gitu, Bu? Selama ngajar. Jadi guru IPA. Iya. Pengalaman guru IPA itu pengalaman guru yang paling unik, paling Uniknya kenapa? seru dan paling mengasihkan. Ya, karena kalau kalian pelajari IPA itu kan adalah ilmu pengetahuan alam. Iya, betul. Termasuk kita itu adalah bagian dari alam ya. Yang paling menarik biasa itu nanti di kelas 9. Ketika kita belajar tentang diri Sendiri. khususnya tentang reproduksi. Betul. Itu unik banget. Kalau zaman-zaman kalian tuh istilah kata membicarakan tentang dunia IPA, tentang diri sendiri, tentang reproduksi, itu kan kesannya hal yang tabu ya. Tapi di dunia IPA itu kalian mau bertanya apa saja tentang diri kalian, mulai dari bagian luar, bagian tubuh kalian itu kita bisa bertanya untuk pengetahuan kalian. Ya. Kalau diceritakan untuk masalah IPA, itu adalah tentang diri kita sendiri. Panjang kan? Bentar panjang. Panjang sih. Panjang sih, Bu. Panjang sih. Panjang. Kan sekarang lagi trending-trendingnya nih, Bu, kayak apa namanya, kekerasan sama anak, teman-teman sebaya, terus bullying. Menurut Ibu gimana, Bu? Cara nyikapinnya tuh gimana? Dan menyikapinya. Itu makanya ibu bilang dari awal, orang bisa membuli, melakukan kekerasan pada diri kita, itu awalnya karena kita tidak punya harga diri dengan diri Sendiri. kita tidak kenal dengan diri kita sendiri, sehingga orang lain bisa masuk membuat energi negatif buat diri kita. Kalau kita misalnya sudah punya rasa menghargai diri sendiri, itu insya Allah apapun yang diomongin orang, apapun yang dilakukan orang, itu nggak akan menjadi suatu kendala. Contoh nih, waktu ibu kecil itu sama seperti kalian, ya, ibu nggak ujuk-ujuk langsung gede jadi guru kan? Iya, Bu. Nah, ibu kecil tuh SMP istilahnya termasuk orang yang minoritas lah. Artinya gimana? Ibu tuh dari SMP kayak gini, bulat. Kalau orang zaman dulu kan taunya gendut gitu ya. Kalau sekarang halus, gemoy. Gemoy. Ya kan? Halusnya gemoy. Kalau zaman dulu Iya. kan gendut loh gitu kan. Nah, tapi orang tua ibu bilang, jangan ikutin apa yang dikatakan orang. Tunjukkan bahwa diri kalian ada yang positif. Akhirnya ibu kalau ketika teman ngatain itu, gemuk loh, gendut loh gitu. Lah, emang iya, pinter, ibu bilang gitu. Emang saya gendut. Yang ngatain, yaudah kan orang akhirnya apa? Capek kan ngatain Capek, kita. iya, betul. Tapi kalau kita memberikan ruang orang menghina kita, meledekin kita, artinya kita tidak menghargai diri Sendiri. gitu aja intinya. Nah, kalau misalnya satu lagi ada yang ngebully, ya, itu faktornya dua. Satu, tidak menghargai diri sendiri. Kedua, tidak adanya Perlawanan empati atau simpati dari orang lain. Kalau kita pernah melihat orang dibully, kita nolongin, ya kita nggak usah minta balasan orang yang kita tolongin. Allah punya caranya dengan sendirinya. Ketika kita diganggu atau diganggu orang lain, mungkin yang kemarin kita tolongin dia nggak berani, tapi Iya. ada pihak lain yang akan nolong kita. Tapi kalau kita nggak pernah nolongin orang lagi dibully, ini kan biasanya kalau satu kelas, ya kan awalnya nih canda-candaan, yang lain temannya biar biasa aja, cuek,
Nah, karena teman sekitarnya cuek, temannya ada dibully, tapi makin menjadi akhirnya itu dia punya kekuatan, seolah-olah dia punya kelas itu. Tapi kalau teman di kelas itu ada 1-2 orang mulai ngerjain, canda, ngebully, kalian nggak terima, kalian komplain, menolongin orang yang dibully, itu insya Allah bully nggak ada lagi. Pernah dibully, dia bingung nih. Iya. Aduh. Bisa pernah dibully? Ya pernah waktu SD. Nah, Sudah melewati dengan aman? aman. Ada trauma nggak? Enggak sih, Bu. Sania pernah? Alhamdulillah nggak pernah ya Allah. Alhamdulillah nggak Karena pernah. Nih. istilahnya kalau ibu bilang tidak mungkin orang di dunia ini nggak pernah dibully, Betul. ya pasti bully itu kan awal dari candaan kan ya. Ya, bulian pertama tuh biasanya di keluarga, Iya. kakak lah, atau nggak sengaja ayah atau ibu atau kita tetangga atau saudara di luar dengar, ya, akhirnya terus-terusan itu sebetulnya. Tapi kalau kalian menganggap itu hal yang biasa, itu namanya bukan dibully. Iya. Ya. Di Sania orangnya udah auranya positif, mau ngomong apa bodo amat, jadi nggak ngerasa dibully. Terus Nih, Bu. Kalau ibu bisa mengatakan sesuatu pada korban bullying, kalimat seperti apa nih Bu yang akan ibu katakan buat korban bullying gitu? get up, speak up. Sit up, speak up. Apa tuh? Apa tuh? Get up, bangun, Bangun. dan Bicara. orang yang dibully itu karena nggak mau bangun, percaya diri dan nggak mau Bicara. Jadi itu kata kuncinya. Orang yang pernah dibully karena dia tidak mau get up dan tidak mau speak up. Jadi kata kuncinya bangun, rasa percaya dirinya, bicarakan kepada orang. Pertanyaan berikutnya nih ya. Ya, kita udahan ya. Udahan lah tentang bullying-bullying. Iya. Oh, boleh Nih. Mau bahas tentang pencapaian atau prestasi ibu nih selama menjadi guru. Apa aja sih Bu? Iya. Kan Siapa ya? ibu pernah tuh ada istilah sekolah adiwiyata tuh. Katanya ibu termasuk tuh. Oke, untuk di sekolah ini jujur ya, ibu tadi mungkin kan udah dengar awalnya ibu dari sekolah ini adalah salah satu guru yang masuk bukan dengan jaket keguruan. Ibu pernah istilahnya nggak dibully ya, tapi ibu menganggap itu adalah sebagai busur panah dari senior ibu ditarik, ya, istilah mau dijatuhkan, tapi itu ibu anggap sebagai per. Kalau per itu kalau dilepas, entahnya semakin jauh kan? Iya Bu, betul. Jadi ibu di sini bukan ibu mau merasa oh ibu yang sebenarnya enggak. Cuma karena ibu mempunyai dedikasi, saya ibu menunjukkan sekolah ini mulai dari lomba sekolah sehat. Ibu ikut andil di kegiatan lomba sekolah sehat dan itu 97 pernah diundang ketika pertemuan dengan Green School. Oh, Green Ya, School. dengan di Amerika gitu. Kemudian yang kedua yang tadi sekolah adiwiyata, sebetulnya itu bukan pencapaian ibu, tapi pencapaian tim. Di sini tim ibu, kalian mungkin tahu ya, sampai sekarang tim ibu ada Paroli. Iya, Paroli. Itu adalah tim ibu diawali dari PS. Yang ibu anggap, yang ibu capai dengan diri sendiri ibu, mungkin kalian belum tahu ya. Yang ibu merasakan bahagia banget karena ibu diberikan waktu itu sebagai Teacher of the Week, sebagai pelopor peduli kesehatan reproduksi anak di DKI Jakarta. Ya. Apa yang ibu lakukan? Sebetulnya waktu zaman ibu jadi pembina OSIS, sama nih seperti kalian ini. Karena zamannya pandemi, sedangkan kalian belajar IPA-nya di rumah, dan kalian tumbuh kembang, gak mungkin kan lagi pandemi, kalian gak boleh melakukan, istilahnya tidak boleh tumbuh kembang ya. Pasti kalian mengalami perubahan-perubahan fisik, termasuk gejolak hasrat tubuh ya. Iya, Itu adalah wajar kalau remaja. Tapi bagaimana? Nah, ibu melakukan kegiatan seperti pendidikan kesehatan reproduksi secara online. Jadi ibu menganggap kok guru-guru aja, orang-orang dewasa aja ada webinar-webinar. Jadi ibu mengadakan suatu webinar remaja yang ibu namakan Setara. Iya. Mungkin di sini ada yang pernah ikut ya? Siapa yang di sini? Aurel ada ya? Aurel. Ya. Apa istilahnya kita? Mana Aurel di sini? Aduh, Aurelnya kemana ya? Oke. Ya. Itu ada namanya kegiatan mingguan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak remaja mau nanya apa
tentang reproduksi mereka. Akhirnya cerita-cerita kita di SMP 97, OSIS kita sampailah ke PKBI. PKBI itu adalah salah satu LSM di bawah BKKBN, di bawah Puskesmas yang menaungi tentang remaja. Akhirnya anak-anak OSIS kita itu waktu itu diundang untuk mengikuti pelatihan pendidikan Kespo. Nah, disitulah ibu ngerasa pencapaian ibu mendampingi remaja-remaja khususnya di 97, dan materi ini pendidikan seksual dan reproduksi ibu jadikan tesis ibu ketika S2. Nah, satu kata pesan dari ibu, ketika kalian melakukan suatu pekerjaan jangan berharap ada yang memberikan pujian atau berharap mau dikasih duit, jangan. Ketika kalian bekerja ikhlas, yang kalian lakukan itu pasti akan disupport semua. Kayak ibu melakukan pendampingan pada anak-anak remaja nih. Akhirnya ketika ibu kuliah, ibu terbantu. Padahal ibu nggak punya ide mau ngapain ya penelitian ibu ya. Akhirnya ibu berpikir, saya kan dekat sama anak-anak. Lagi kasus anak-anak yang zamannya waktu itu bukan KDRT, tapi kekerasan dalam pacaran. Betul. Betul kan nggak sekarang anak-anak itu ya? Iya Bu, betul. Ya. Jadi bukan ibu bapak aja nih yang kekerasannya, orang pacaran juga ada kekerasan nggak? Ada Bu, ada Iya. banyak. Nah, akhirnya di situ ibu lakukan penelitian, tesis ibu, dan penelitian ibu dilihat sama dunia luar dari kementerian. Ibu diajak untuk menjadi satu tim fasilitator guru-guru yang menaungi daerah-daerah yang punya kasus-kasus tentang remaja. Jadi waktu itu ibu diundang untuk melakukan pelatihan guru dan kepala sekolah di Garut. Oh, di Nah, itu makanya ibu sampai sekarang ibu dikenal sebagai salah satu guru Kespo di DKI. Ya. Nah, itu pencapaian ibu ketika berada di 97 ini, karena ketika ibu dekat sama remaja, bukannya kalian dapat keuntungan, sebetulnya secara langsung ibu juga dapat keuntungan. Ya, ibu bisa tumbuh kembang di sini diawali dengan dekat-dekat sama kalian yang remaja. Kalian kan tahu kan, ibu awalnya dari pembina OSIS, naik terus sampai akhirnya jadi wakil ketua. Masya Jadi Allah. berkat kalian semua nih, kita Nih, ibu kan Panjang, masih panjang. panjang. masih panjang. Ibu kan udah di 97, udah 20 tahun ya, Bu. Pendapat ibu tentang sekolah ini tuh apa sih, Bu? Kayak perkembangannya Perkembangannya gimana dari gitu, tahun Bu? ke tahun gitu. 95 ada yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Ibu perkembangannya sih bukan 2004 ya. Ibu sebetulnya besar kecil lahir sebetulnya di daerah sini. Ibu orang Galur Sari. Dulunya 97 adalah sekolah impian ibu, cuma ibu nggak kesampaian. Ya, tapi ibu senang juga, bangga juga nggak sekolah di sini, tapi ibu jadi guru di sini. Ya, jadi ibu tahu banget perkembangan SMP 97 ini, yang awalnya kita tahu di Matraman cuma 2 sekolah ya. Iya. Ya. Dan kita dikenal sebagai sekolah yang istilahnya yang adiknya lah, yang istilahnya yang nomor 2-nya lah. Iya. Tapi sekarang kita lihat sekolah kita bisa unggul, bisa ngikutin kejuaraan-kejuaraan lomba, walaupun lomba kita adalah lomba yang istilahnya non akademik. Ya. Tapi kita tahu zaman sekarang yang diincar, yang dicari orang adalah prestasi-prestasi yang non akademik. Karena yang akademik bagaimana? Ibu tidak menyepelekan yang akademik ya, karena orang pintar sekarang kan gampang dicari. Maksudnya gimana? Kita lihat sekolah ini tidak ada lagi, oh ini SMP sekolah SBI, sekolah berbasis internasional. Oh ini sekolah startup nasional. Sekarang semua sama. Berarti intelijen, kemampuan anak sama, tapi yang dibentuk karakter. Karakter itu akan terwujud pada apa? Bakat dan minat anak itu sendiri. Kalau kalian banyak ikut aktivitas kayak seperti ini di OSIS ya, Iya. kalian ngomong, oh ini kegiatan apa? Oh jangan salah, ini adalah pengalaman yang nggak bisa kalian beli. Ya, kalian kursus ada nggak kursus OSIS? Nggak Nggak ada, Bu. Sampai akhirnya OSIS itu bisa menjadi salah satu jalur masuk ke perguruan tinggi. Gitu sudah sampai 3 tahun belakang ini ya. Iya. Jadi ketika dia punya riwayat SMP pernah jadi organisasi apa, nanti SMA jadi ketua OSIS, itu bisa masuk tanpa dites. Tahu ibu waktu itu yang awal mula yang ada itu adalah IPB itu.
buat kegiatan langsung buat tinggi. Jadi memang sekolah kita keunggulannya ada di situ. Dari tahun ke tahun kita punya eskul yang banyak karena kita membina membentuk karakter anak-anaknya. Ya, kalau kita lihat di sini semua punya Masya prestasi kan ya? Oke, kita Punya semuanya. Pendapat Ibu tentang anak-anak murid di 97 ini gimana sih Bu? Kayak ada yang bandel lah, ada yang gimana gitu lah. Oke. Kalau yang istilah namanya anak remaja, tidak ada yang namanya bandel. Ya, kita istilahnya kalau di dunia sekolah itu namanya anaknya sudah kreatif. Ya. Cuma kreatifnya tidak diarahkan kemana tempatnya nih. Ya. Kalau anak 97 sebetulnya banyak yang kreatif, cuman wadahnya dia bingung mau kemana. Ya, kan kita tahu nih anak-anak 97 semuanya pengen ada yang mau di eskul A, misalnya basket, di eskul pramuka ikut, ini ikut. Hingga teman-temannya yang mau ikut di eskul salah satu nggak bisa masuk. Nah, di sini biasanya anak-anak yang mencari perhatian seolah-olah dianggap bandel. Benar. Tapi kita lihat kan, dengan pembinaan dari pembina OSIS kalian, pembina-pembina eskul kalian, semuanya gimana? Jadi sukses kan? Alhamdulillah. Ya, anak-anak kita di 97 pada berprestasi. Ya, itu jadi tidak ada yang namanya anak bandel, tapi anak yang kreatif, cuman nggak tahu mau kreatifnya ke mana. Jadi tergantung pembina dan gurunya yang bisa menempatkan diri atau teman-temannya mendukung. Oke. Ada kesan dan pesan nggak Bu buat anak-anak khususnya anak 97? Pesan dan pesan. Ya. Oke. Baik, untuk anak-anak ibu yang tersayang, tercinta, oke. Ibu memiliki kesan baik buat kalian semua ya, karena ibu lihat semakin hari semakin Berkembang. sini, kalian semakin kompak, semakin solid, Semakin. ya. Saling Amin, mendukung. amin. Ya, ibu harapkan dukungan kalian gak hanya di satu organisasi ini aja, Yap. ajak istilahnya tebar ke semua lingkungan kalian. Dari ruang OSIS ini nyebar ke kelas. Dari kelas nyebar ke ekskul. Akhir sampai satu Satu angkatan. Ibu punya moto tentang the power of dream. Kekuatan dari suatu Mimpi. Jangan pernah takut dengan impian kalian masing-masing. Kalau kalian sudah tidak percaya dengan mimpi dan keinginan kalian, maka kesuksesan itu akan jauh. Ya, ingat, apapun jalan kalian, tapi kalau yakin dengan impian kalian, pasti semua akan berjalan dengan Baik. dengan lancar. Ya, seperti halnya ibu nggak nyangka nih kalau ibu ketemu dengan mimpi ibu waktu kecil. Karena dalam perjalanan hidup ibu kan nggak tahu ya, yang tadinya kalau kalian dengar cerita ibu masuk pertanian, terus kemudian ibu kerja sampai dunia percetakan, ibu kerjanya sampai pernah jadi sales, akhirnya ibu jadi seorang guru. Ketika ibu menemukan dari kecil ibu di rumah, zaman kecil ibu dulu kan mainnya bukan, kalau kalian mainnya apa? Mainnya gadget Bu. Gadget. Kalau bikin catatan itu pakai notepad ya? Iya. Notepad ya bisa gitu. Kalau ibu tuh pakai diary ibu mau jadi kunci-kunci itu kan dulu. Nah, ketika ibu menemukan diary ibu pernah menulis kalau ibu tuh pengen jadi seorang guru. Ya, jadi oh iya, ibu pernah baca buku tentang the power of dream. Ibu kembalikan lagi. Kalau kita percaya dengan impian kita, seputar-putarnya apapun pasti akan kembali dengan diri kita sendiri. Ya, mungkin ada orang bilang kalau menekuni suatu pekerjaan harus sesuai dengan ilmunya. Saya nih, ibu kan saya pertanian harus jadi petani. Nah, ternyata nggak seperti itu. Kalau kalian punya impian jangan satu, mimpilah banyaknya. Contohnya kalau kalian lihat artis kan sekarang multi talent ya. Iya betul. Pernah dengan Tompi nggak? Pak Siapa Tompi? Tompi. Ya, Dokter Tompi ya. Oh iya. Ya, Dokter Tompi itu penyanyi juga kan? Betul. Ya, semua tuh punya keahlian karena impian-impian kecil dia nggak hanya satu. Impian itu boleh banyak. Mimpi boleh dibatasin nggak? Enggak sih Bu. Bebas kan ya, nggak batas. Itu aja pesan ibu buat kalian. Oke. Percayakan dengan kekuatan mimpi. Jangan pernah lupa dengan mimpi kalian waktu kecil. Iya. Ketika kalian kecil pernah ditanya orang tua kan, mau jadi apa?
Oke, Anissa jadi apa? Pengen jadi dokter sih waktu Jadi itu. dokter. Pesannya Oke. Tadi Sama sih Bu, cita-cita dari kecil Iya. emang dari dokter. pasti banyak dengan lantang ya, tapi Iya. semakin kesini banyak orang ditanya, cita-citanya apa? Ganti-ganti. Kalau ganti-ganti nggak masalah. Ganti-ganti artinya apa? Dia mengikuti perkembangan Zaman. Tapi yang ibu khawatirkan ketika kalian ditanya apa cita-citanya, Nggak cuma tahu. cengengesan nggak tahu, karena dia nggak yakin. Orang tua saya begini. Jangan. Hidup kalian adalah kita yang Menentukan. Mau orang tuanya kaya, mau orang tuanya sukses, nggak sukses, cuma apapun pekerjaannya, itu hidup orang tua kalian. Kita adalah diri kita Sendiri. Itu yang ibu bilang, hargai diri sendiri. Jangan menganggap remeh kekuatan impian. Oke, untuk pesan ibu buat kalian semua. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih Bu. Oke, sekian dari podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, nggak boleh subscribe ya di sini. Iya, subscribe nih. Di sini. Bu Titi mau nunjuk Mana, di mana? di mana aja Bu? Di mana? Di sini. Oke, di sini. Di sini boleh Bu. Jangan lupa ya guys. Sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Selamat lebaran.